akhir-akhir ini tuh kayak banyak tugas. Sama kalian menyelesaikannya tuh gimana? Soalnya kalau di kos tuh kayak suntuk banget. Aku perlu duduk gitu loh. Bener. Ngadep tembok lagi, tembok lagi. Kalau nggak ada maca kayak nggak hidup gitu loh rasanya. Iya. Aku prefer kopi sih. Cimakan fit Instagram. Mahasiswa semester serius yang Sekitar 3 sampai 4 cangkir lah, tergantung takarannya. Asalkan gak berlebihan. Juga cenderung lebih asam kan, lebih netral ya. Mitos atau fakta? matcha lebih sehat dari kopi. Matcha lovers, matcha girls. Kopi versus matcha ini apa sih maknanya? Bentuk adaptasi dari tekanan akademik, ketergantungan psikologis. Oh gitu sih. Gimana cara kita ngaturnya biar nggak berlebihan? Kapan sih kopi atau matcha ini bisa disebut sehat? Dan kapan kopi dan matcha ini bisa disebut candu? Halo semuanya, selamat datang di podcast Sehat atau Candu. Bareng aku Fani Dan aku Ira, dan di sini kita berdua yang akan menemani jalannya podcast pada kali ini. bener. Tapi Oke. kayak kita nggak sendirian nih, Ra. Udah ada nih narasumber di tengah pakai baju marun nih. Oke, kayaknya perkenalan aja gak sih? Boleh langsung perkenalan Oke. nih. Oke, boleh dari aku dulu. Halo, aku Hima. Dan aku Amanda. Oke, halo Hima. Halo Hima. Halo Amanda. Halo. Dari looknya nih, Ra ya. Pas Iya. pertama kali tadi ngeliat, kayaknya Hima sama Amanda ini Gen Z. Gimana? Bener Valid nggak? Valid nggak? Bener banget. Bener valid banget. Aku Bener, menebak lagi. fix. Boleh. Kalian mahasiswa bukan? Iya, Bener juga. Bener nih, Gen Mahasiswa. Z mahasiswa. Oke. Semester berapa? Semester berapa kalau boleh Kalau tahu? aku semester 3 nih. Semester Aku 3. sama juga sih, semester 3. Semester 3 juga. Sama Berarti- ya? Iya, sama dong Sama kayak kita ya. Kita juga sesama semester 3 nih. Oke, tapi kalau semester 3 nih kamu ngerasa nggak sih, Van, akhir-akhir ini tuh kayak banyak tugas, udah mulai banyak ya tugasnya daripada semester lalu. Bener, kayak semester ini tampaknya udah semakin serius ya. Nah iya, semakin serius nih. Tugas juga udah makin banyak banget. Iya. Deadline numpuk. Wah iya bener banget, deadline sih. Deadline sih. numpuk. Tugas banyak, deadline numpuk. Kalian juga gitu nggak? Iya, sama. Sama juga sih. Terus Apa cara masnya? kalian menyelesaikannya tuh gimana? Kalian lebih kayak menyelesaikan tugas, ngerjain tugas di dalam kos nih sendirian, atau kalian lebih prefer untuk keluar ke kafe gitu, ngerjain tugasnya? Kalau aku lebih prefer ke kafe sih, keluar gitu. Kalau boleh tahu tuh, kenapa lebih milih untuk ngerjain tugas atau belajar di luar dibanding di kos? Soalnya kalau di kos tuh kayak suntuk banget gitu bawaannya. Jadi kalau di kafe tuh bawaannya ide-idenya tuh kayak keluar semua gitu. Oh, udah mendapat inspirasi baru, Iya, ide baru benar, ya. benar, Oke, benar. kalau Manda gimana nih cara ngerjain tugasnya? Sama juga sih, karena aku kalau ngerjain di kos itu juga sering buntu ya, nggak ada ide. Jadi aku prefer keluar ke kafe biar ide-idenya itu keluar semua gitu. Oke, kalau Ira sendiri nih sebagai semester 3 juga lebih prefer ngerjain tugas di mana, Ra? Kalau aku sih di kafe ya, karena jujur aku sama kayak mereka. Jujur, kalau di kos tuh ngerjainnya bawaannya tuh ngantuk, karena apalagi ada kasur kan ya, bawaannya tuh Iya. pengen tidur. Tidur. Kayak, aku perlu duduk gitu loh. Bener. Bener Gimana, banget. Fani, gimana? Aku juga setuju, karena kalau di kos tidur atau enggak buntu. Kayak butuh suasana baru gitu loh. Nah, iya. Kalau belajar di kos tuh ngadep tembok Aduh, lagi, iya ngadep lagi. tembok Bener. lagi Iya, kayak. bener banget. Kalau di kafe kan bisa ngelihat semua deh, pemandangan, ngeliat orang-orang. Aduh, enak banget pokoknya. Nah, tapi kalau kalian ngerjain di kafe, kalian pasti mesen. Gak mungkin kan, kalian cuma numpang wifi Numpang doang. wifi nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Mbak, passwordnya apa? Aduh, nggak mungkin. Kan? Minimal Harus- pesen iya, ya. Minimal pesen sih. Minimal Kalau pesen. Hima sendiri nih, kalau ke kafe biasanya mesen apa? Kalau aku biasanya kalau minuman tuh ini matcha banget. Matcha. Kalau nggak ada matcha kayak nggak hidup gitu loh rasanya. Oh iya, Oke. apalagi lagi tren banget kan ya sekarang. Bener. Berarti Hima tim matcha nih. Tim matcha. Tim matcha, oke. Kalau Manda sendiri tim apa? Kalau aku, karena aku butuh minum yang biar aku nggak ngantuk ya, aku prefer kopi sih. Tim kopi. Iya. Tim kopi. Jadi di sini udah lengkap. Ada tim matcha dan Ada tim tim kopi. kopi. Sama nih kayak udah di belakang nih. Bener banget. Tema yang akan kita bahas nih di podcast kali ini, Ra. Iya, kopi dan matcha. Di Iya. depan juga udah ada pajangannya nih. Pajangan ya. Oke. Properti kita Iya, ya. properti kita nih. Oke. Bukan buat diminum ya. Bukan properti ya. Oke. Jadi kalau Fani sendiri tim apa?
Kalau aku sama kayak Amanda nih Ra, aku lebih suka untuk mesen kopi nih kalau misalnya lagi di kafe ngerjain tugas ataupun ngelakuin apapun, kopi dia harus ada. Kayaknya kurang afdol kalau belum minum kopi gitu rasanya sehari. Oke, tim kopi. Tim kopi sama kayak garis Manda keras, berarti ya. bener. Oke. Kalau Ira sendiri tim kopi atau matcha? Kalau aku sih tim matcha ya, karena apa ya, feel dari matcha tuh rasa-rasanya tuh, apalagi ada aromanya kan, jujur itu calming banget ke aku buat healing gitu loh, apalagi buat ngerjain tugasnya tuh jadi lebih enak gitu. Lebih santai ya rasanya lebih ya? santai, jujur, iya. Oke. Jadi kita di sini udah ada 2 versus 2 nih. Dua Jadi versus dua nih. Ada temannya, aku Imbang, sama Hima, imbang. kamu sama Manda. Bener. Kalau gitu kayaknya udah kelihatan banget gak sih Ra, kita mau bahas apa? Dari topik tadi, dari ini kayaknya udah kelihatan banget deh. Iya, jadi kedepannya kita akan membahas lebih lanjut seputar kopi dan matcha. Jadi ternyata nih Van, ada banyak nih fun fact tentang kopi dan matcha ini. Tahu nggak kamu? Aduh, kayak aku ada yang belum tahu deh fun fact-nya. Aduh, jadi makanya kita tanya aja gak sih langsung sama narasumber kita kali ini. Oke. Oke, kayak kita langsung aja ya move ke diskusi kita pada podcast kali ini. Oke, mungkin langsung aja ya. Oke, jadi karena tadi di awal kita udah nyinggung soal kopi dan matcha nih, aku mau Bener. nanya. Jadi sebenarnya fenomena kopi dan matcha nih, sebenarnya tuh apa ya, kebutuhan kita sebagai mahasiswa atau cuma buat gaya hidup doang nih? Boleh dong dijawab. Aku pengen tahu nih, sebenarnya tuh gimana sih? Oke, sebenarnya itu dua-duanya sih. Ada unsur need-nya, karena mahasiswa ini juga perlu energi dari kopi sama matcha ini biar mereka lebih fokus dan juga lebih aktif. Tapi juga ada unsur want-nya, karena sekarang itu di media sosial itu lagi trending buat terlihat lebih produktif. Oh iya sih, bener banget. Gen Z gitu. banget tuh. Gen Z banget, kasih makan fit Instagram. Betul. Apalagi story juga nggak sih? Harus Iya. kelihatan produktif deh pokoknya Iya, di karena apa ya, Instagram. kayak aduan banget Iya. nggak sih? Iya, Oke. jadi ternyata ada unsur want and need-nya. Need, oke. Mungkin dari Hima gimana nih tanggapannya? Oke, jujur kalau aku sebagai anak public health nih ya, itu aku pernah waktu itu baca data BPS tahun 2024, kalau nunjukin kalau konsumsi kopi itu naik jadi 1,35 kilogram per Oke. kapitanya. Jadi bukan cuma gaya hidup aja, jadi Oke. tapi udah jadi kayak budaya sosial gitu. Oh, udah malah jadi budaya Iya, sosial. bener. Pantes sekarang udah ngetren banget ya Iya. kopi-kopi gini tuh. Gini. Nah, kalau yang aku lihat juga nih ya, kalau kita ambil dari sisi perilaku, Oke. ini tuh yang disebut sebagai perilaku adaptif terhadap stres akademik. Jadi nih, kita nih mahasiswa semester serius yang Oke, semester mulai mengerjakan tugas, yang mulai banyak tugas, mulai semester serius ini, jadi kayak nyari cara cepat, cara instan biar kita tuh bisa bertahan, ngerjain deadline, ngerjain tugas, dan gimana caranya biar kita tuh kuat untuk begadang. Gitu. Oke. Makanya kita cari-cari cepatnya tuh pakai ini kafein yang ada di kopi ataupun matcha. Tapi kalau berlebihan nggak baik juga nggak sih jatuhnya. Jadi kita Bener. harus apa ya, ngontrol asupan kafein buat kita. Jadi Bener, bukan bener. kalau berlebihan bukan malah jadi kita mendapat inspirasi, tapi malah aduh jangan sampai deh ya. Oke, Betul. jadi cara untuk bertahannya itu loh yang kita harus olah lagi gimana caranya. Oke. Oke, tadi kan kita bahas nih mengenai tren dan juga fenomena kopi sama matcha di mahasiswa nih. Kayaknya kita kali ini harus agak lebih dalam lagi ya. Soalnya aku mau tahu nih, sebenarnya seberapa sih batas aman kita sebagai mahasiswa untuk konsumsi kafein nih? Oke, jadi menurut FDA tahun 2023 itu tuh batas aman untuk konsumsi kafein itu sebenarnya sekitar 400 mg per hari. Jadi itu sekitar 3 sampai 4 cangkir lah. Oke. Nah, tapi tergantung orangnya juga sih. Ada yang punya perut sensitif juga, jadi ada yang cuma kuat minum 1 cangkir aja. Tergantung gitu. toleransi tubuh masing-masing Betul. lagi ya. Jadi Yes. ternyata ini ya, kopi sama matcha tuh sama-sama punya kafein nih guys ternyata. Iya. Nah terus nih, ternyata kalau aku dengar dari Manda tadi, ternyata kopi sama matcha tuh kandungan kafeinnya tuh nggak beda jauh, tapi bedanya kalau yang matcha tuh lebih calming. Oh pantas. Di kopi karena ada tuh orang yang kalau minum kopi efek sampingnya tuh deg-degan, beda sama matcha. Oke.
Oke, jadi kalau menurut Hima itu gimana nih pendapat Hima? Nah, kalau kopi tuh punya sekitar 95 sampai 120 mg per cangkirnya. Sedangkan kalau matcha tuh bisa antara 38 sampai 176 mg. Jadi sebenarnya tergantung takarannya. Bedanya tuh matcha itu punya senyawa L-theanine yang dimana efeknya tuh bisa bikin calming gitu. Jadi nggak ada yang rasa deg-degan kayak gitu. Oh iya, oke. Jadi mungkin itu ya alasan kita berdua milih matcha, mungkin itu ya. Jadi beda nih Bener, sama bener, Fani. bener. Apa sih kombinasi tubuh antara Fani sama Amanda tuh beda ya sama Iya, kita. bener, Oke. bener, bener. Jadi menurut Amanda gimana? Mungkin ada tanggapan nih dari jawaban Hima. Kalau menurut aku pernah baca menurut Nutrition Journal di tahun 2021 itu kombinasi antara kafein sama L-theanine itu sebenarnya juga terbukti sih menambah fokus juga, dan itu pun juga nggak ada menambah kecemasan. Oh gitu ya, jadi ya. Oke deh. Oke, jadi ternyata konsumsi matcha sama kopi nih sebenarnya aman ya, asalkan nggak berlebihan. Nggak berlebihan Betul. dan Bener, kembali bener, lagi bener. ke Bener toleransi sekali. tubuh masing-masing Iya, individu. jadi nggak bisa disamain nih. Bener. Ada tipe-tipenya sendiri ya ternyata tipe manusia itu. Betul Oke. sekali. Betul. Oke, jadi kan sekarang kopi dan matcha ini udah jadi tren nih ya, dan Bener. sama-sama punya kandungan kafein. Kafein. Oke, jadi sekarang aku pengen tahu nih, jadi sebenarnya batas kafein yang aman itu gimana sih? Dan kalau kebanyakan kafein itu gimana sih ya? Apalagi kita sebagai mahasiswa nih, sering banget kan begadang. Dan kalau begadangnya tuh nggak cuma begadang doang, tapi ada minum-minumannya nih. Iya, Jadi pengen bener. tahu nih, jadi seberapa sih? Oke, jadi kalau konsumsi kafein berlebihan itu dapat menyebabkan seperti gangguan tidur, terus jantung juga berdebar, terus ngerasa gelisah, dan juga yang punya asam lambung itu asam lambungnya pastinya naik gitu. Dan aku juga dapat data dari EFSA di tahun 2015 itu, di situ dibilangnya risiko itu akan meningkat kalau orangnya itu mengonsumsi berlebihan lebih dari 400 mg per hari atau diminum malam hari. Oh, jadi ternyata kalau malam hari beresiko juga ya, Van? Betul. Aduh, jadi Pastinya. takut nih minum malam-malam nih. Tapi kalau nggak minum kopi malam-malam, tugas nggak selesai, Ra. Aduh, jadi Betul. bingung ya, Ngantuk ada minum nanti. enggak? Deadline Aduh, nggak iya. terkejar, jujur aja. Justru sebenarnya tujuan kita tuh itu enggak sih? Tapi Iya. balik lagi, gimana cara ngaturnya enggak sih? Benar. Jangan sering-sering. Oke, kalau dari Hima sendiri gimana nih tanggapannya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya sama kayak Manda. Kopi tuh juga cenderung lebih asam kan. Jadi buat yang punya mah nih harus lebih hati-hati lagi. Dan matcha tuh sebenarnya lebih netral ya. Tapi tetap balik lagi nggak disarankan nih diminum secara berlebihan, dan perut kosong itu jangan diminum saat perut kosong gitu. Betul. Tadi ngomong soal deg-degan gitu. Jadi ternyata, oh pantas banyak kan cerita-cerita orang. Kak Fani juga pasti pernah dengar kan. Mungkin kalian juga pernah dengar kalau Oke. ada orang yang kalau udah minum kopi rasanya jadi deg-degan gitu. Tapi kalau nggak gemeter tangannya. Betul. Iya, iya gemeter Iya, benar. benar, Iya. Nah, jadi banyak orang yang emang nggak kuat gitu ya. Iya. Betul. Jadi kita harus aware dengan batas konsumsi kafein Iya, kita betul nih. banget. Oh, Oke, karena tadi kita sudah membahas ya tentang kandungan dan efek dari kopi atau matcha dan kafein yang ada di dalamnya nih. Bener banget. Kita sekarang lanjut ke sisi selanjutnya nggak sih? kayaknya kita asik deh kalau kita kasih pertanyaan-pertanyaan nih mengenai pemikiran ataupun apa nih pemikiran ya bisa Iya, dibilang pemikiran, ya. iya. Pemikiran yang beredar di luar mengenai kopi sama matcha nih. Iya, tapi kalau enaknya tuh jadiin games aja nggak sih? boleh biar lebih seru ya. Iya Biar lebih benar. seru. Jadi boleh. menurut aku Boleh. games ini namanya mitos atau fakta. Setuju. Oke. Jadi mulai dari siapa aja dulu nih yang mau nanya nih? Kayaknya aku boleh deh karena aku udah nyiapin pertanyaan pertama nih untuk narasumber kita. Siap narasumber? Siap. Siap ya. Oke. Kasih Aku- Fani. Aku kasih nih ya. Pertanyaan yang pertama nih. Mitos atau fakta matcha lebih sehat dari kopi? Nah, siapa yang mau jawab nih narasumber kita nih? Aku dulu deh. Boleh, silakan. Oke, jadi itu sebenarnya fakta tapi relatif. Oke. Jadi matcha itu sebenarnya juga kaya antioksidan seperti katekin.
Cuma kalau dikonsumsi berlebihan juga itu matcha itu juga tetap bisa ganggu waktu tidur sih. Oh gitu ya. Iya. Jadi tetap ada efek samping yang bisa ganggu waktu tidur Betul. kita. Oke. Oke gitu berarti ternyata ya guys. Oke lanjut ke pertanyaan kedua nih. Boleh. Aku pengen tahu. Jadi sebenarnya kopi itu selalu bikin deg-degan nggak? Mitos atau fakta tuh? Mitos atau fakta? Oke. Boleh dong Mau jawab dijawab. nih. Siapa yang mau jawab ini? Aku jawab lagi ya. Oke boleh Manda. Oke. Sikat. Jadi sebenarnya itu nggak selalu sih. Itu tergantung toleransi kafein masing-masing ya. Oke. Oke gitu. Jadi apa ya? Balik lagi nih Van, balik lagi. Lagi-lagi. Iya, jadi tergantung dengan gimana cara tubuh kita bisa merespon kafein itu. Iya, toleransi Beda- tubuh Iya, masing-masing aja ya. toleransi. Kembali. Betul. Harus tahu nih batasan Iya, diri jadi jangan masing-masing. dipaksa kalau misal Betul. emang tubuhnya nggak kuat sama kafein, jangan dipaksa guys. Betul sekali. Lanjut. Oke, kayaknya ini last question ya, Oke. terakhir nih. Pertanyaan terakhir, mitos atau fakta, matcha bisa jadi minuman healing? Siapa yang mau jawab nih? Fakta. Fakta, berarti Fakta. Oke, Hima, Oke, silakan dijawab. Silakan, jelasin tuh. Sebenarnya sebagian itu benar, tapi efeknya itu memang menenangkan karena ada L-theanine tadi yang udah aku Oh, jelasin itu. iya. Tapi Oke. tetap ya nggak bisa menggantikan manajemen stres kita nih. Oh, Gitu. gitu. Oke. Jadi bisa dibilang healing karena tadi ya memang mengandung L-theanine. L-theanine tadi, iya Jadi memang benar-benar. bisa lebih menenangkan ya, ada efek Calming gitu, efek calmingnya gitu. Oke, mungkin that's why sekarang lagi zamannya matcha banget ya. Iya, apalagi sudah banyak nih akun-akun second Instagram matcha lovers, matcha girls Iya. gitu-gitu ya. Ternyata itu toh. Oke, jadi mungkin itu udah last question kita nih. Last Jadi question. kita akhiri saja sesi mitos atau fakta kita. Oke, jadi kita move ke sesi selanjutnya. Nah, kembali lagi nih, aku mau nanya kalau dari pandangan kalian nih. Tadi kan kalian sempat sebutin kalau misalnya kalian nih mahasiswi public health. Nah, kalau dari kacamata public health sendiri, apa sih makna tren di kalangan mahasiswa Gen Z ini kopi versus matcha ini? Apa sih maknanya sebagai dari kita gitu sebagai mahasiswa? Oke, sebenarnya itu tren ini itu merupakan bentuk adaptasi dari tekanan akademik. Jadi kalau semisal tidak dikendalikan, nah itu tuh bisa berujung pada ketergantungan psikologis. Oh, gitu. sih. Nah, bener banget tadi apa yang dikatain Manda. Soalnya edukasi kesehatan kita di kampus itu kayak mengenalkan kayak sleep hygiene-nya, terus membatasi konsumsi kafein sore hari dan mendorong gaya hidup ya, itu yang lebih seimbang gitu. Oke. Oke, jadi ternyata Betul. bukan salah dari kafeinnya, bukan salah dari kopi Benar, atau benar. matchanya. Betul. Tapi apa ya? Gimana cara kita ngaturnya biar nggak berlebihan gitu? Iya, iya, betul. Karena semua yang berlebihan tuh Nggak tidak baik. Iya, tidak baik. Ya, jadi harus tahu, kembali lagi harus tahu diri sendiri Iya. batasannya agar dampaknya itu benar-benar bisa terasa. Iya, apalagi Manda tadi bilang katanya ketergantungan. Ini Iya. juga bisa Iya. ketergantungan ya kalau sering-sering. Jadi jangan deh. Jangan, biar benar-benar Iya. dampaknya tuh positif aja. Nah, yang positif aja, yang negatifnya jangan sampai. jangan lah. sampai. Oke, jadi terakhir nih, karena tadi kita sudah ngobrol bincang-bincang agak banyak ya seputar kopi dan matcha. Mungkin terakhir nih, menurut kalian, kapan sih kopi atau matcha ini bisa disebut sehat dan kapan kopi dan matcha ini bisa disebut candu? Boleh dong dijawab, siapa nih? Aku yang jawab ya. Oke, Boleh. boleh. Jadi selama dikonsumsi dalam batas aman dan juga membantu produktivitas kalian, itu udah sehat kok. Gitu. Oke. Oke. Kalau dari Hima sendiri gimana? Oke, tapi kalau sampai nggak bisa berfungsi gitu ya tanpa kafein, itu tandanya dia tuh udah candu banget gitu. Jadi kalau misalnya kayak aduh nggak produktif gara-gara nggak minum atau mengkonsumsi kafein tuh berarti udah candu. Udah candu Iya, ya. benar-benar. Perlu Kecanduan ini ya, itu. apa ya, perhatian gitu. Kita harus peka sendiri terhadap tubuh kita. Kita ini Betul, masuk bener masih banget. sehat atau candu. Jangan Nah. sampai nih, jangan sampai kita yang sering mengkonsumsi itu berubah jadi candu. Candu. Karena kalau udah Betul. candu nggak baik. Aduh, nggak sih? jangan. Benar, Iya. itu dia Betul tuh. banget. Itu dia tuh yang bisa jadi kita tarik tuh kesimpulan dari perbincangan kita. Kalau misalnya produktivitas itu bukan hasil dari konsumsi kafein kita, tetapi gimana sih cara kita untuk bisa
bisa atur pola hidup yang lebih seimbang. Oke, jadi balik lagi ya, ternyata kopi dan matcha itu intinya gimana cara kita biar pola hidupnya lebih baik gitu loh. Jadi balik lagi, sehat malah jadi sehat atau malah jadi candu. Bener Oke, banget tuh. setuju banget. Nah, mungkin itu adalah pembahasan terakhir dari podcast kita pada kali ini. Dan terima kasih sudah dengerin podcast Sehat atau Candu. Oke, jadi mungkin kalau ada episode selanjutnya jangan lupa ya buat Jangan nonton lupa episode ditonton. selanjutnya. Oke. Nah, sebelum nutup nih, kita ini ada tagline gitu kan, Ra? Iya, ada tagline bener banget. ada Aduh, aku tagline. hampir aja lupa Apa kalau ada nih? tagline. Ini wajib untuk kita sebutkan di Oke, akhir. oke, bener Iya. banget. Nggak Oke. afdol nggak sih kalau kita belum tagline? Bener, coba dikasih tahu tagline-nya apa biar narasumber ini bisa ikutan sebut tagline. Oke, jadi kita oke. Jadi kita punya tagline nih. Tagline Oke. kita yaitu stay mindful, stay balance. Jadi kalau kita dulu nih Van, kita Boleh. jawab stay mindful dan mereka jawab stay balance. Boleh. Oke. Udah paham? Udah paham? Paham ya? Paham. Mungkin kita Oke. langsung aja ya. Langsung aja Oke, sebagai oke. penutup Gas. kita nih, penutup Penutup kita kita. nih, podcast kali ini. Oke, kita mulai nih Van. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Stay mindful, stay balance. Sampai jumpa semuanya.